Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Aryadito dengan NPM 224111204, kelas manajemen 22C dari Universitas Teknokraт Indonesia. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian atau return dan risiko risk. Keputusan keuangan tersebut, tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang, sedangkan risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Jika manajemen perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berasal dari hutang untuk memperoleh laba operasi yang lebih besar dari beban bunga, maka penggunaan hutang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan meningkatkan return bagi pemegang saham. Sebaliknya, jika manajemen tidak dapat memanfaatkan dana secara baik, perusahaan mengalami kerugian. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan, sedangkan return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Hubungan karakteristik risk and return. Yang pertama, takut pada risiko. Karakteristik ini di mana membuat keputusan sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan, ia cenderung melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan dijalankan. Yang kedua, hati-hati pada risiko. Karakter ini di mana pembuat keputusan sangat hati-hati atau begitu menghitung segala dampak yang akan terjadi jika keputusan diaplikasikan. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini sebagai tipe peragu. Yang ketiga, suka pada risiko. Karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat menganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Selanjutnya, mengelola risiko. Risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola risiko tersebut. Dalam mengelola risiko, pada dasarnya ada 4 cara, yaitu yang pertama, memperkecil risiko. Dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasi, bahkan meminimalisir agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Yang kedua, mengalihkan risiko. Dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima tersebut ke tempat lain, seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak tentu waktunya. Yang ketiga, mengontrol risiko. Dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi, seperti memasang alarm terhadap mobil, menempatkan satpam pada siang atau malam hari. Yang keempat, pendanaan risiko. Dengan cara menyediakan dana cadangan atau reserve guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti perubahan terhadap nilai tukar dolar di pasaran, maka kebijakan sebuah bank adalah harus memiliki dana cadangan dalam bentuk dolar. Mengelola return. Yang pertama, kenali karakteristik instrumen investasi. Setiap instrumen investasi punya risikonya masing-masing. Pada reksadana misalnya, Anda perlu berhati-hati dalam memperhatikan karakteristik perusahaan, kondisi pasar, serta jumlah setoran awal yang diperlukan. Sebelum menanamkan modal Anda, ada baiknya mempelajari prospek instrumen investasi tersebut. Bila perlu, Anda dapat meminta rencana jangka pendek dan panjang dari perusahaan tempat investasi. Yang kedua, kelola pengeluaran. Untuk mengelola pengeluaran dalam investasi modal kecil, terutama reksadana, Anda dapat menerapkan prinsip manajemen aktif maupun pasif. Dilihat dari segi biaya, manajemen pasif tampaknya paling efektif dalam menekankan biaya investasi. Jika dihitung-hitung, biaya manajemen investasi pasif dapat menekan pengeluaran hingga 3 kali lipat tiap tahunnya. Yang ketiga, hitung return investasi saat ini. Agar dapat mengukur jumlah return,
investasi modal kecil yang diharapkan, Anda perlu menghitung jumlah return yang diperoleh hingga saat ini. Yang keempat, diversifikasi investasi. Mengalokasikan modal pada beberapa instrumen investasi yang berbeda dapat meminimalisir risiko investasi. Semakin beragam lahan investasi Anda, semakin besar pula potensi imbal hasil yang akan diperoleh. Jangan lupa lakukan analisis terhadap produk investasi serta manajemen yang tepat agar Anda dapat memperoleh return menarik dari setiap investasi. Yang kelima, menyeimbangkan kembali portofolio investasi Anda atau rebalancing. Rebalancing dapat ditempuh dengan beberapa cara: menambahkan modal pada portofolio yang porsinya mulai berkurang, menjual aset berlebih, atau menarik kelompok aset yang berkurang. Kesimpulannya adalah risk and return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian ataupun keuntungan. Dalam suatu periode akuntansi, return dan risk mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risk yang ditanggung, semakin pengembalian atau return yang harus dikompensasikan. Sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil risiko yang ditanggung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.